Shalom keluarga damai. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Samas edisi Rabu 6 Mei 2026 hari ini. Bagaimana kabarnya keluarga damai? Kiranya kita semua berada dalam keadaan damai dan sejahtera oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita awali perenungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dapat bertemu kembali dalam Renungan Samas pada hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama memulainya. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami mampu memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini didasari surat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Surat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Sobat Samas yang terkasih, 2 hari sebelumnya kita sudah belajar tentang notisia, yaitu kita tahu dan paham tentang apa yang kita imani, dan asensus, yaitu kita percaya dan meyakini apa yang kita ketahui. Hari ini kita akan belajar tentang fidusia, yaitu kita berserah diri melakukan apa yang kita tahu dan yakini atau imani, yaitu Kristus Tuhan kita. Dalam kehidupan iman Kristen, kita mengenal bahwa iman tidak hanya soal mengetahui atau notisia, atau menyetujui atau asensus, tetapi juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau fidusia. Fidusia berarti iman yang nyata, iman yang mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang ia percaya. Banyak orang yang berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semuanya berani hidup berdasarkan kepercayaannya atau imannya itu. Disinilah letak perbedaan antara iman yang hanya di mulut dan iman yang hidup. Iman sejati tidak berhenti pada kata-kata. Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman harus terlihat dalam tindakan kita yang nyata, yaitu yang hidup di dalam kehidupan kita. Contoh sederhananya, kalau kita percaya Tuhan memelihara, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Jika kita percaya bahwa Tuhan mengampuni, maka kita juga mau mengampuni orang lain. Kalau kita percaya Tuhan memimpin, maka kita taat meskipun belum melihat hasilnya. Iman fidusia membuat kita bergerak, bukan hanya berpikir dan berkata-kata. Melakukan apa yang kita percayai seringkali tidak mudah. Kadang kita harus melangkah tanpa melihat seluruh jalan yang di depan. Tokoh Alkitab seperti Abraham adalah contoh nyata. Ia percaya janji Tuhan, lalu bertindak dengan meninggalkan tanah kelahirannya atau segala kenyamanannya. Ia tidak hanya percaya, ia melangkah pergi dari segala kenyamanannya. Iman fidusia berarti aku tidak hanya percaya Tuhan sanggup, tetapi aku akan taat dan mengikutinya. Tindakan adalah bukti dari iman kita. Orang tidak bisa melihat isi hati kita, tetapi mereka bisa melihat hidup kita.
Yesus sendiri berkata bahwa pohon dikenal dari buahnya. Jika kita sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan menghasilkan kasih, ketaatan, kesetiaan, dan keberanian dalam melakukan kebenaran apapun risikonya. Sebagai aplikasinya, bagaimana kita mempraktikkan iman fidusia? Saat menghadapi masalah, maka kita harus tetap berdoa dan percaya, bukan menyerah. Saat harus memilih, kita harus pilih yang benar meskipun sulit. Ketika kita diberkati, maka kita belajar untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Saat gagal, maka kita harus tetap percaya Tuhan bekerja karena kegagalan bukan akhir. Iman bukan hanya diyakini, tetapi dilakukan dan dijalani dalam berproses bersama Tuhan. Iman yang sejati bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Fidusia mengajak kita untuk melangkah, bertindak, dan hidup sesuai dengan apa yang kita percayai. Sebagai refleksi bagi kita semua, apakah iman saya sudah terlihat dalam tindakan sehari-hari? Di bagian mana saya masih percaya tetapi belum berani melangkah? Apa langkah nyata yang bisa saya lakukan hari ini sebagai wujud iman saya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk berani berserah, mempercayakan diri kita sambil berproses bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu selama perenungan kami hari ini. Mohon kiranya Tuhan menemani kami berproses untuk berani berserah diri dan berjalan dalam hamparan kehidupan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.